Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Aulia Putri Ramadhani dengan NPM akhir 110. Dan saya Indah Lestari, NPM 24013010091. Saya Tantra Mahesarian dengan NPM akhir 107. Perkenalkan, saya Diarini Prasetyo dengan NPM 24013010111. Perkenalkan, nama saya Najwa Maisha Zaira dengan NPM 240130101015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Maulidia Cahyaning Tias dengan NPM akhir 332. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang sistem akuntansi pembelian. Nah, sistem akuntansi pembelian merupakan bagian penting dalam perusahaan, khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang. Sistem ini digunakan untuk memastikan bahwa semua pembelian barang berjalan sesuai kebutuhan operasional perusahaan dan tercatat dengan akurat untuk kepentingan laporan keuangan. Nah, pembelian dalam perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Nah, yang pertama ada pembelian lokal dan kedua pembelian impor. Nah, pembelian lokal itu pembelian dari pemasok dalam negeri. Untuk pembelian impor yaitu pembelian dari pemasok luar negeri. Nah, sistem ini baik pada perusahaan yang menggunakan manual sistem maupun berbasis elektronik. Biasanya sistem ini diterapkan terutama pada perusahaan manufaktur yang struktur organisasinya sudah kompleks. Kedua, kita akan lanjut untuk membahas fungsi-fungsi yang terlibat dalam sistem akuntansi pembelian, yaitu ada 4 fungsi. Ya. Fungsi yang pertama, fungsi gudang. Nah, ini untuk mengajukan permintaan pembelian dan penyimpanan barang. Nah, fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian berdasarkan stok yang tersedia. Selain itu, gudang juga berperan dalam menerima dan menyimpan barang yang sudah diterima dari pemasok. Yang kedua ada fungsi pembelian, mencari informasi harga, memilih pemasok, dan membuat order pembelian. Nah, fungsi pembelian sendiri bertanggung jawab untuk mencari informasi harga pasar, menentukan pemasok terbaik, dan mengeluarkan dokumen order pembelian. Nah, pembelian pasok ini sangat penting untuk menjamin kualitas barang dan efisiensi biaya. Yang ketiga ada fungsi penerimaan, memeriksa jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima. Nah, fungsi penerimaan ini bertugas untuk melakukan penerimaan atau pemeriksaan fisik terhadap barang yang datang. Dan juga pemeriksaan ini meliputi jenis barang, jumlah barang, serta mutu atau kualitas barang, apakah sesuai dengan pesanan yang dibuat. Yang terakhir ada fungsi akuntansi, mencatat transaksi pembelian, mengarsip bukti transaksi, dan membuat laporan keuangan. Nah, fungsi akuntansi ini menangani pencatatan seluruh transaksi pembelian, pembuatan jurnal pembelian, serta pengarsipan dokumen pendukung seperti faktur, bukti pengiriman, dan kwitansi pembayaran. Nah, selain itu, fungsi ini juga mencatat kewajiban perusahaan untuk membayar pemasok atas pembelian tersebut. Nah, dengan adanya sistem ini, perusahaan bisa mengontrol pembelian dengan baik, meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan, serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal. Baik, materi selanjutnya adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Nah, itu yang pertama itu ada prosedur permintaan pembelian. Nah, itu adalah fungsi gudang atau pengguna barang mengajukan surat permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Nah, yang kedua ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Nah, yaitu fungsi pembelian meminta penawaran harga dari pemasok dan memilih pemasok melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan lelang. Yang ketiga ada prosedur order pembelian, nah, yaitu fungsi pembelian membuat dan mengirim surat order pembelian ke pemasok serta menginformasikan unit terkait. Nah, selanjutnya ada prosedur penerimaan barang, yaitu fungsi penerimaan memeriksa barang yang datang dalam jenis, kuantitas, mutu, dan membuat laporan penerimaan uang. Nah, selanjutnya ada prosedur pencatatan utang, yaitu fungsi akuntansi mencocokkan dokumen pembelian, order pembelian, laporan penerimaan, dan faktur, dan mencatat utang. Nah, yang terakhir adalah prosedur distribusi pembelian, yaitu melakukan pendistribusian akun-akun yang didebit untuk menyusun laporan manajemen. Baik, selanjutnya adalah tentang informasi yang diperlukan oleh manajemen. Nah, yang pertama itu ada jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali, yaitu untuk mencegah kehabisan barang penting. Manajemen perlu tahu stok yang sudah mencapai batas minimum. Nah, yang selanjutnya ada order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok untuk memantau pengadaan barang yang sedang berjalan. Next, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasoknya, yaitu untuk memastikan barang diterima sesuai pesanan dan dicatat dengan benar. Selanjutnya, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu, yaitu diperlukan untuk mengelola arus kas dan perencanaan pembayaran. Nah, selanjutnya, saldo utang dagang kepada pemasok, yaitu untuk keperluan negosiasi dan manajemen hubungan pemasok. Nah, yang terakhir ada tambahan persediaan dan harga pokok, yaitu untuk update nilai dan jumlah persediaan serta laporan keuangan. Oke, di sini aku bakal bahas tentang
dokumen yang digunakan. Nah, di dalam sistem akuntansi itu, akuntansi pembelian, ada beberapa dokumen yang digunakan nih untuk mengendalikan dan mencatat transaksi. Tepatnya ada 6. Yang pertama itu surat permintaan pembelian. Nah, dokumen ini itu termasuk dokumen internal yang dibuat oleh bagian pemakai barang, misalnya kayak gudang atau produksi. Nah, hal ini itu untuk meminta bagian pembelian untuk membeli barang tertentu. Contohnya ada di bawah ini. Contoh dari dokumen itu ya. Nah, isinya itu kemudian selanjutnya itu ada surat permintaan penawaran harga. Nah, setelah adanya permintaan pembelian nih, bagian pembelian itu bakal ngirim surat ke beberapa pemasok untuk meminta penawaran harga. Nah, hal ini tuh penting. Kenapa? Supaya perusahaan itu bisa membandingkan harga, kualitas, dan syarat pembayaran dari tiap-tiap pemasok. Nah, kalau perusahaan itu kan pasti cari yang untungnya ya, tapi dengan kualitas yang bagus juga. Jadi, kalau misalkan udah ada surat permintaan penawaran harga, itu nanti bakal ada feedback nih dari jawaban maksudnya dari si pemasok. Nah, itu tuh biasa digunakan perusahaan itu untuk membandingkan harga, kualitas, dan syarat pembayaran. Nah, contohnya itu di bawah ini ya. Kemudian ada surat order pembelian. Nah, setelah perusahaan itu memilih pemasok, udah dapet nih pemasok yang pas dengan perusahaan mereka. Nah, perusahaan itu akan mengirim surat order pembelian resmi. Nah, surat ini tuh bakal jadi dasar hukum transaksi antara perusahaan sama pemasok. Nah, contohnya tuh ada di bawah ini. Nah, selagi itu dari si dokumen order pembelian itu juga memiliki fungsi yang lain selain untuk order pembelian ya. Fungsi yang lain itu adanya tembusan pengakuan oleh pemasok, kemudian ada tembusan bagi unit peminta barang, juga digunakan arsip tanggal penerimaan, juga arsip pemasok. Terus habis gitu juga berfungsi sebagai tembusan fungsi penerimaan, juga tembusan fungsi akuntansi. Nah, contohnya yang di bawah itu tadi. Selanjutnya ada laporan penerimaan barang. Nah, ketika barang itu datang, bagian penerimaan barang itu akan membuat laporan untuk mencatat barang apa aja sih yang diterima, terus berapa jumlahnya, dan bagaimana kondisinya. Nah, laporan ini tuh nanti akan menjadi bukti bahwa barang tersebut itu sudah diterima sesuai dengan pesanan yang mereka inginkan. Nah, contohnya tuh ada di bawah ini ya. Kemudian dokumen yang digunakan itu surat perubahan order. Nah, kalau misalkan nih sebuah perusahaan itu mau ngerubah order yang sebelumnya udah mereka kirim, surat order pembelian yang sebelumnya sudah mereka kirim, misalnya mereka mau ngerubah nih entah itu jumlah barangnya, entah itu ditambah atau dikurangin, terus habis gitu entah itu kalau bisa saja mereka itu meminta spesifikasinya berubah nih. Nah, mereka tuh bakal ngeluarin surat perubahan order atau mengirim surat perubahan order. Nah, hal ini itu supaya semua pihak itu tahu perubahan secara resmi. Nah, kenapa? Kan maksudnya nanti nggak dari omongan aja, misal nih dari si bagian pembelian, si bagian perusahaan itu ngirim nih ngasih tahu si pemasok buat mengganti si orderan tadi itu. Nah, kalau misalkan ternyata di bagian yang lain, di bagian fungsi-fungsi yang lain kayak yang bagian penerimaan dan yang lainnya itu tidak tahu informasi itu, nanti bakal muncul sebuah miskom. Nah, hal itu nanti bakal jadi warning banget. Nah, selanjutnya ada bukti kas keluar. Nah, dokumen ini tuh sebenarnya digunakan saat perusahaan itu sudah membayar kewajiban pembelinya. Nah, bukti kas keluar ini mencatat banyak hal seperti siapa aja yang kepada siapa aja pembayaran ini dilakukan, jumlah yang mereka bayar itu berapa sih, dan dasar pembayarannya itu apa. Nah, contohnya itu ada di
Oke, selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Nah, selain yang tadi sebelumnya yang sudah saya bahas bahwa ada dokumen yang digunakan nih di sistem akuntansi pembelian. Nah, ada juga catatan yang digunakan di dalam sistem akuntansi pembelian. Itu ada 4. Yang pertama itu register bukti kas keluar. Nah, catatan ini itu berisi semua bukti kas keluar yang dibuat. Nah, hal ini itu digunakan untuk mengontrol semua pembayaran atas pembelian dan menjaga agar tidak ada pembayaran yang ganda. Jadi, kalau misalkan kita udah ada register bukti kas keluar nih, kita bisa tahu nih, oh yang ini udah dibayar, yang ini belum, kayak gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya pembayaran ganda. Contohnya ada di bawah ini ya. Kemudian yang kedua itu jurnal pembelian. Nah, ini tuh sebuah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi pembelian kredit. Nah, biasanya itu berisi tanggal, nama pemasok, jumlah pembelian, potongan, dan lain sebagainya. Contohnya di bawah ini ya. Kemudian ada kartu utang. Nah, catatan ini tuh digunakan untuk mencatat saldo utang kepada masing-masing pemasok. Jadi kita bisa tahu nih perusahaan kita itu masih punya utang ke setiap pemasok itu berapa, kayak di pemasok A sekian juta atau sekian, ya itu nominalnya. Jadi lebih detail dan tidak ada kesalahan tuh. Contohnya ada di bawah ini. Kemudian ada kartu persediaan. Nah, catatan ini tuh yang bakal mencatat semua jumlah dan nilai persediaan untuk setiap jenis barang. Nah, jadi kalau misalkan ada pembelian barang, kartu ini tuh bakal diperbarui untuk menambah stok. Jadi nggak ada tuh yang namanya ada miskom bahwa yang ini udah dilakukan pembelian, tapi barangnya mana. Nah, dengan adanya si kartu persediaan ini bakal kelihatan tuh stok dari barang-barang ini tuh berapa. Oke, di sini kita bahas unsur pengendalian internal, di mana tujuan utamanya adalah menjaga aset perusahaan dan memastikan data akuntansi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada 3 unsur utamanya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada organisasi, di mana yang pertama ada fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Yang keempat, transaksi harus dilaksanakan oleh beberapa fungsi. Jadi gampangnya itu pembelian, penerimaan barang, dan pencatatan akuntansi itu harus dilakukan oleh beberapa orang. Mengapa demikian? Karena jika hanya satu orang saja, orang tersebut akan menguasai dari pembelian sampai pencatatan akuntansi, di mana yang akan meningkatkan resiko manipulasi pencatatan yang besar. Lalu unsur yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, surat permintaan pembelian itu harus disetujui gudang atau pemakai barang. Yang kedua, surat order pembelian harus disetujui pejabat pembelian yang lebih tinggi. Yang ketiga, laporan penerimaan barang itu harus disetujui fungsi penerimaan. Yang keempat, bukti kas keluar disetujui akuntansi atau pejabat yang berwenang. Yang kelima, pencatatan itu berdasarkan surat kas keluar, surat pembelian, laporan penerimaan, dan faktur dari pemasok. Yang keenam, pencatatan utang usaha dan voucher register itu harus diotorisasi oleh akuntansi. Jadi, mudahnya itu setiap surat permintaan pembelian harus disetujui bagian yang berwenang atau yang bertanggung jawab. Lalu barang yang diterima itu harus dicek dan dicatat oleh bagian yang bukan bagian pembelian. Kemudian, semua bukti pencatatan seperti voucher, laporan penerimaan, surat pesanan itu harus diotorisasi oleh bagian akuntansi. Baik, materi selanjutnya adalah praktek yang sehat. Nah, yang pertama itu surat permintaan dan pembelian harus bernomor dan dipegang fungsi gudang. Yang kedua, surat order pembelian harus bernomor dan dipegang fungsi pembelian. Yang ketiga, laporan penerimaan barang harus bernomor dan dipegang fungsi penerimaan. Yang keempat, pilih pemasok berdasarkan penawaran harga terbaik. Yang kelima, barang diterima setelah dibandingkan dengan surat order pembelian. Yang keenam, barang diperiksa dan dihitung sebelum diterima oleh fungsi penerimaan. Yang ketujuh, cek harga, syarat pembelian, dan ketelitian faktur sebelum membayar. Yang kedelapan, catatan pembantu harus direkonsiliasi dengan akun kontrol. Yang kesembilan, pembayaran faktur harus sesuai syarat pembayaran untuk menghindari potongan hilang. Yang terakhir adalah bukti kas keluar diberi cap lunas setelah pembayaran ke pemasok.
Oke, di sini kita bakal jelasin satu-satu tentang unsur yang tadi. Jadi yang pertama ada unsur pengendalian internal organisasi. Yang pertama tadi kan ada fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Mengapa demikian? Itu tujuannya supaya yang pesan dan yang menerima barang itu berbeda agar bisa saling mengawasi. Nah, yang kedua, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi supaya bagian yang beli barang itu tidak bisa mengotak-atik pencatatan keuangan. Yang ketiga, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Jadi supaya yang menerima dan yang menyimpan barang itu berbeda orang sehingga barang benar-benar tercatat dan tidak hilang. Yang keempat, transaksi harus dilakukan lebih dari satu orang atau fungsi, di mana dalam satu transaksi itu harus ada banyak pihak yang terlibat untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Jadi semua fungsi ini itu mencegah terjadinya penyimpangan dan manipulasi dari orang-orang yang mungkin prinsipnya kurang benar. Baik, selanjutnya ada sistem otorisasi pembelian. Pada bagian ini fokus utamanya adalah soal otorisasi, yaitu memastikan bahwa setiap transaksi sudah mendapatkan persetujuan resmi dari pihak yang berwenang. Yang pertama, untuk surat pembelian harus ada otorisasi dari fungsi gudang atau pemakai barang. Karena hal ini tuh penting supaya barangnya diminta benar-benar dibutuhkan, bukan hanya sekedar keinginan pribadi. Yang kedua, ada surat order pembelian. Itu harus diotorisasi oleh bagian pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Hal ini untuk memastikan bahwa pembelian sudah melalui pertimbangan harga, kualitas, dan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang ketiga, saat barang datang, laporan penerimaan barang juga harus diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. Hal ini untuk memastikan barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan, baik dari segi jumlah maupun spesifikasi. Yang terakhir, saat melakukan pembayaran, bukti kas keluar perlu otorisasi dari fungsi akuntansi atau pejabat yang berwenang. Hal ini untuk memastikan bahwa pembayaran sudah dilakukan kepada pihak yang benar, dalam jumlah yang benar, dan sesuai prosedur. Jadi, pada intinya, semua transaksi wajib ada tanda tangan otorisasi. Karena ini tuh termasuk langkah pengendalian penting untuk mencegah terjadinya transaksi ilegal, kesalahan, ataupun potensi kecurangan dalam proses pembelian dan pembayaran. Selanjutnya ada prosedur pencatatan. Prosedur pencatatan adalah proses mencatat transaksi pembelian berdasarkan dokumen yang sah yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menjaga keakuratan data dan menghindari kesalahan dalam laporan keuangan. Untuk menjaga proses pencatatan transaksi agar berjalan dengan rapi dan terkontrol, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, pencatatan transaksi harus dilakukan oleh karyawan yang memang diberikan wewenang untuk itu. Karena ini untuk memastikan bahwa hanya orang yang kompeten dan memiliki tanggung jawab yang bisa mencatat transaksi, sehingga mengurangi resiko kesalahan atau penyalahgunaan data. Yang kedua, setiap pengeluaran uang harus didukung oleh dokumen pendukung yang sah, misalnya order pembelian, laporan penerimaan, atau faktur yang menunjukkan bukti transaksi. Tanpa dokumen ini, pengeluaran uang bisa jadi sulit dipertanggungjawabkan, dan ini sangat penting untuk audit keuangan. Yang terakhir, rekonsiliasi antara buku pembantu utang dan akun kontrol utang di buku besar harus dilakukan secara rutin. Proses ini memastikan bahwa seluruh data transaksi yang tercatat di buku pembantu cocok dengan akun kontrol di buku besar. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memeriksa keakuratan dan mencegah adanya kesalahan atau transaksi yang terlewat. Jadi, intinya untuk memastikan transaksi tercatat dengan baik dan valid, kita perlu pencatatan yang terstruktur, dokumen yang mendukung, dan rekonsiliasi yang rutin. Baik, selanjutnya ada praktik yang sehat. Pada bagian ini kita akan membahas beberapa praktik yang perlu diterapkan dalam proses pembelian dan pembayaran untuk memastikan semuanya berjalan dengan jujur dan akurat, serta menghindari potensi kecurangan atau kesalahan. Pertama, kita menggunakan formulir bernomor urut tercetak untuk mencegah manipulasi atau pemalsuan data dalam proses transaksi. Dengan adanya nomor urut tercetak, setiap transaksi jadi tercatat dengan jelas dan mudah dilacak. Yang kedua, dalam memilih pemasok, kita harus mengutamakan harga yang bersaing, bukan berdasarkan hubungan pribadi.
Pemilihan pemasok yang tepat berdasarkan harga dan kualitas, bukan kedekatan pribadi, akan membantu menghindari potensi penyalahgunaan atau konflik kepentingan. Yang ketiga ada pemeriksaan barang oleh fungsi penerimaan. Hal ini sangat penting dilakukan sebelum faktur dibayar, karena untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan dan kualitasnya, agar tidak terjadi kesalahan atau pembelian barang yang tidak sesuai. Kemudian yang terakhir ada pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian faktur sebelum melakukan pembayaran. Pastikan bahwa harga yang tercantum di faktur sesuai dengan pesanan dan syarat pembelian sesuai dengan yang disepakati agar pembayaran yang dilakukan benar-benar sesuai dengan yang seharusnya. Jadi intinya dengan menerapkan prinsip-prinsip ini kita bisa menghindari kecurangan dan kesalahan dalam proses pembelian hingga pembayaran sehingga transaksi tetap berjalan transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bagan alir dokumen atau yang disebut dokumen flowchart. Flowchart ini menunjukkan alur proses pembelian barang secara kredit di perusahaan, dimulai dari bagian gudang. Di sini kita bisa lihat dari gambar di sini bahwa yang pertama yaitu membuat surat permintaan pembelian. Proses diawali saat bagian gudang membuat surat permintaan pembelian. Ini terjadi kalau stok barang sudah mendekati reorder point, yaitu titik minimum yang mengharuskan kita melakukan pemesanan ulang. Yang kedua yaitu pembuatan surat order pembelian. Setelah ada surat permintaan, bagian terkait akan membuat surat order pembelian resmi untuk pemasok. Surat ini menjadi bukti bahwa kita melakukan pemesanan barang. Yang ketiga yaitu penerimaan barang dan pembuatan laporan. Setelah barang diterima dari pemasok, bagian gudang membuat laporan penerimaan barang untuk mencatat semua barang yang datang termasuk jumlah dan kondisinya. Yang keempat yaitu update kartu gudang. Selanjutnya, data dari laporan penerimaan digunakan untuk memperbarui kartu gudang. Ini pentingnya supaya informasi stok barang selalu akurat. Yang kelima yaitu update arsip induk. Selain memperbarui stok, sistem ini juga mengupdate arsip induk utang dan persediaan. Jadi selain catatan fisik di gudang, catatan keuangan juga langsung diperbarui. Slide selanjutnya yaitu lanjutan dari slide sebelumnya. Flowchart ini melanjutkan proses pembelian setelah adanya surat permintaan pembelian. Yang pertama yaitu permintaan penawaran harga. Setelah menerima surat permintaan pembelian, bagian pembelian membuat surat permintaan penawaran harga dan mengirimkannya ke beberapa pemasok. Kedua yaitu menerima dan membandingkan penawaran. Pemasok akan membalas dengan surat penawaran harga. Surat penawaran yang masuk kemudian dibandingkan untuk memilih harga terbaik dan pemasok yang paling memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu pembuatan surat order pembelian. Setelah menentukan pemasok yang dipilih, bagian pembelian membuat surat order pembelian atau SOP. Surat ini berisi perintah resmi kepada pemasok untuk mengirimkan barang. Yang keempat yaitu distribusi surat order pembelian. Surat order pembelian dikirim ke berbagai pihak, termasuk ke pemasok dan ke bagian terkait di dalam perusahaan untuk dokumentasi dan pengendalian. Yang kelima yaitu penerimaan barang. Ketika barang dikirim oleh pemasok, bagian penerimaan mencatat kedatangan barang dan mengisi laporan penerimaan barang. Tanggal penerimaan juga dicatat di lembar SOP. Yang keenam yaitu pemeriksaan faktur. Terakhir, faktur dari pemasok diperiksa untuk memastikan kesesuaian antara barang yang diterima dengan harga dan jumlah yang disepakati. Faktur ini kemudian diproses untuk pembayaran. Di sampingnya yaitu ada bagian penerimaan barang. Yang pertama yaitu penerimaan barang dari pemasok. Barang yang dikirim dari pemasok diterima bersama dengan surat pengantar.
Yang kedua yaitu pemeriksaan barang. Bagian penerimaan memeriksa kondisi barang yang dikirim, apakah sudah sesuai dengan pesanan. Yang ketiga yaitu pembuatan laporan penerimaan barang. Jika barang sudah diperiksa, dibuatlah laporan pemeriksaan barang atau LPB sebagai bukti penerimaan. Yang keempat yaitu distribusi laporan penerimaan. Laporan penerimaan barang dikirim ke bagian gudang beserta barang fisiknya dan juga disimpan untuk bagian utang. Selanjutnya yaitu bagian utang. Yang kelima yaitu penerimaan dokumen. Bagian utang menerima dokumen berupa surat order pembelian atau SOP, laporan penerimaan barang atau LPB, dan faktur dari pemasok. Yang keenam yaitu pencocokan dokumen. Bagian utang mencocokkan faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB untuk memastikan kesesuaian harga, kuantitas, dan spesifikasi. Yang ketujuh yaitu pembuatan bukti kas keluar. Jika semua dokumen sudah cocok, dibuatlah bukti kas keluar sebagai dasar pembayaran ke pemasok. Selanjutnya yaitu bagian kartu persediaan. Yang kedelapan, pencatatan transaksi. Register bukti kas dibuat untuk mencatat semua pembayaran yang dilakukan. Yang kesembilan yaitu arsip dokumen. Bukti kas keluar dan dokumen pendukung lainnya disimpan di arsip, termasuk arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan data elektronik. Kenapa sih di sini tuh ada 4 poin yang disebutin? Nah, 4 poin tersebut muncul karena kalau sistem akuntansi pembelian dijalankan dalam lingkungan data elektronik, ada beberapa hal penting yang harus diubah dibanding sistem manual. Perubahan itu perlu diperhatikan supaya proses pembelian tetap efisien, aman, dan akurat. Nah, yang pertama di sini adalah dokumen digital. Di era digital ini, semua dokumen pembelian seperti invoice, pemesanan, atau bukti penerimaan sudah disimpan dalam bentuk file, bukan lagi bentuk kertas. Ini bikin proses pencatatan lebih cepat, gampang dicari, dan tentunya lebih aman karena bisa di-backup. Yang kedua yaitu otomatisasi proses. Proses pengambilan sekarang juga udah banyak yang otomatis. Misalnya, kalau stok barang di gudang udah mau habis, sistem bisa langsung buat pesanan pembelian tanpa harus nunggu kita input manual. Jadi lebih cepat dan mengurangi resiko keterlambatan. Yang ketiga yaitu integritas sistem. Semua sistem di perusahaan sekarang saling terhubung. Dari bagian pembelian, persediaan, sampai ke bagian pembayaran. Semuanya update secara real time. Jadi, data lebih akurat dan bisa diambil keputusan lebih cepat. Yang keempat yaitu keamanan dan kontrol internal. Terakhir, dari sisi keamanan, data pembelian lebih terlindungi. Ada password, enkripsi, dan hak akses khusus. Plusnya, semua transaksi terekam otomatis, jadi kalau ada masalah, gampang banget diacak lewat sistem. Oke, materi kita sudah selesai. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari materi tadi. Nah, sistem akuntansi pembelian adalah rangkaian prosedur yang mengatur proses pengadaan barang demi memenuhi kebutuhan perusahaan, meliputi permintaan pembelian, permintaan penawaran harga, pemilihan pemasok, pembuatan order pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, hingga distribusi pembelian. Nah, sistem ini dapat dilakukan melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau mekanisme lelang, tergantung pada kebijakan perusahaan. Nah, dalam pelaksanaannya digunakan berbagai dokumen penting seperti surat permintaan barang, surat permintaan penawaran harga, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, surat perubahan order, dan bukti kas keluar. Selain itu, pencatatan transaksi pembelian dilakukan dalam register bukti kas keluar, jurnal pembelian, kartu utang, dan kartu persediaan dengan tujuan utama untuk pengendalian proses pembelian, memastikan kelengkapan dokumen, serta mencatat seluruh transaksi secara akurat dan sistematis. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.